Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Tadi sudah kita bahas sampai kepada al-yawma akmaltu lakum. Itu sudah saya jelaskan tentang kesempurnaan Islam dan iklan yang kita pahami ini harus menurut pemahaman para sahabat. Kalau tidak, ya akan terjadi kesesatan. Dan mungkin juga lebih daripada itu, sesatnya bisa mencapai kepada kekufuran. Jadi kita harus hati-hati tentang masalah ini. Bukan masalah yang ringan, bukan masalah yang kecil, bukan masalah yang sepele, tapi masalah besar. Jadi kita harus pahami Islam ini seperti yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, baik secara akidah maupun secara manhaj maupun secara ibadah maupun yang lainnya, suluk dan segala macam harus kembali dakwahnya, perjuangan kembali kepada pemahaman mereka. Kalau mau mencapai izzah, mencapai kejayaan, kalau mau selamat menjadi al-firqah an-najiyah yang dikatakan at-taifah al-mansurah atau al-hadid. Sekarang kita lanjutkan tentang dalil yang menunjukkan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Dan dalil yang menunjukkan tentang wafatnya Nabi atau kematiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau itu mati, artinya engkau akan mati. Innaka, sungguhnya engkau Muhammad akan mati, wa innahum mayyitun, dan mereka pun akan mati. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat di sisi Rabb kamu itu akan berbantah-bantahan. Sesungguhnya kamu ini akan mati dan mereka pun akan mati. Ini ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah wafat, sudah meninggal. Jadi nggak boleh lagi ada orang mengaku bahwa Nabi itu masih hidup. Kalau hidup dalam artian di alam barzakh, kita katakan iya. Karena para anbiya itu ahya'un fi quburihim. Mereka hidup di kuburan mereka. Tapi kita tidak tahu bagaimana kehidupannya. Kalau ada kehidupan dunia, ada kehidupan barzakh, ada kehidupan akhirat. Jadi ada hidup di alam rahim, di dunia, alam barzakh. Yang di alam barzakh tidak dijelaskan oleh Nabi, maka kita nggak perlu bahas. Kita mengambil secara umum bahwa ayat ini bahwa Nabi mati, artinya telah meninggal dunia, telah wafat Rasulullah, dan semua juga akan mengalami mati. Sebagaimana kata ayat, kullu nafsin za'iqatul maut. Ayat ini disebutkan tentang kematian Rasulullah SAW, meskipun pada waktu itu ada beberapa sahabat yang karena cintanya kepada Rasulullah masih heran tentang kewafatan Nabi, sehingga ada sahabat yang mengatakan tidak mati, seperti sahabat Umar. Bukan berarti Umar itu menolak ayat Al-Quran, tidak, tetapi karena sedihnya, karena cintanya luar biasa. Kemudian datang sahabat Abu Bakar ketika kematian Rasulullah. Umar datang dan Umar mengatakan demikian sambil marah-marah. Kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar menyuruh, ijlis ya Umar, duduk Umar. Kemudian Umar fa'aba, tidak mau Umar. Kemudian orang-orang kalau datangnya Abu Bakar berpaling kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Abu Bakar mengatakan, barang siapa yang menyembah Muhammad,
Muhammad telah mati. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, maka Allah tetap hidup. Hayyun la yamut, hidup dan tidak mati. Kemudian dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq satu ayat yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 144. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai fala yadurullah syai'a wa sayajzillahu syakirin." Allah berfirman, dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Apakah apabila ia mati atau ia terbunuh kamu berpaling di atas tumit-tumit kamu, dan barang siapa yang berpaling di atas kedua tumitnya, maka tidak akan bisa membahayakan Allah sedikit pun juga, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ya, di sini Allah menyebutkan bahwa Muhammad itu telah mati. Ya, dibacakan ayat ini oleh Abu Bakar, para sahabat mengatakan seolah-olah ayat ini belum kami baca, sebelum kami lewati. Padahal mereka hafal Quran. Itu karena kesedihan yang luar biasa dengan kematiannya Rasulullah SAW. Dan mereka terima. Bahkan ada di antara mereka yang terjatuh dibacakan ayat ini. Di ayat ini mengena, dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Muhammad betul telah mati. Betul, Muhammad telah wafat. Nah, ini juga kita ambil dalil secara umum bahwa Nabi Muhammad telah mati. Dibawakan ayat ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang tarekat Sufiyah. Karena dalam tarekat Sufiyah itu ada kepercayaan bahwa ada beberapa syekhnya mereka tidak mati. Dalam ajaran-ajaran Sufiyah, tarekat Sufiyah kebatinan, itu syekhnya nggak mati, akan kembali lagi ke dunia. Ya, seperti Syiah, Batiniyah, Qaramitah, mereka mengatakan demikian. Bahwa imam yang ke-12, Muhammad bin Hasan al-Askari akan kembali lagi. Ini kepercayaan kebatinan, kepercayaan Hindu, akan kembali lagi ke dunia. Kalau Nabi wafat, berarti yang lain juga wafat. Rasulullah wafat. Kemudian juga ajaran yang lain. Firqah-firqah yang setia etikat seperti itu. Firqah-firqah yang sesat. Etikatnya mereka sudah keluar, jauh. Ada juga tarekat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Maka dia belajar dengan ilmu laduni. Sudah gitu. Yang tetap masih hidup dan akan diturunkan oleh Allah, Isa saja. Jadi angkat ke langit dan akan diturunkan oleh Allah. Itu berdasarkan nas-nas ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan dari banyak sahabat, ke banyak tabi'in, ke banyak orang, dan dicatat dalam banyak kitab hadis. Jadi bukan satu sahabat yang meriwayatkan, puluhan sahabat. Itu namanya mutawatir. Kemudian juga bantahan kepada yang lain. Seperti yang ramai-ramai waktu itu, Darul Arqam. Sama seperti itu. Jadi setiap firqah yang sesat, itu pahamnya seperti itu. Setiap firqah yang sesat, itu pahamnya begitu. Dia mengatakan bahwa imamnya, Suhaimi akan kembali lagi. Kembali lagi. Tidak ada. Dalam Islam, i'tiqad yang seperti ini, i'tiqad yang batil. Kalau sudah mati, sudah berada di alam barzah, tidak kembali lagi. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Jadi tidak ada lagi orang kembali ke dunia. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak kembali ke dunia. Dan juga tidak bisa orang datang ke kuburannya mereka untuk minta. Jadi ini ayat ini dibawakan oleh Mu'alib juga sebagai bantahan dari firqah-firqah yang sesat, golongan-golongan yang sesat, dari tarekat-tarekat Sufiyah mengatakan bahwa syekh mereka itu tidak mati, akan kembali lagi. Hadir. Bahwa rohnya hadir. Seperti dalam Maulid Nabi juga ada istilahnya roh Nabi datang.
Itu juga ngambilnya bukan dari Islam, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan. Orang belakangan, tarekat-tarekat yang sesat itu batiniyah. Roh Nabi datang, istilah mereka hadrah. Maka mereka ada istilahkan hadrah, baca hadrah. Baca ruwat, karena Nabi hadir. Kalau Nabi hadir diri, dari mana tahunya Nabi itu hadir? Dari mana tahunya? Masalah roh, masalah gaib. Masalah gaib. Dari mana keterangannya? Ini satu kepercayaan yang batil yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Jadi Rasulullah sudah wafat dan tidak kembali lagi ke dunia. Tidak badannya dan tidak juga rohnya. Tetap ila yaum yub'atsun. Kemudian wa innahum mayyitun, dan mereka juga mati. Artinya mereka semuanya akan mati, manusia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian ayat yang kedua, di ayat 31 dari surah Az-Zumar ini surah Az-Zumar, itu yang beri ayat 30, ayat 31-nya, "Tsumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Kemudian kamu pada hari kiamat di sisi Rabb kamu akan berbantah-bantahan. Artinya akan berbantah-bantahan, saling menuntut, terutama yang berkenaan dengan hak-hak anak Adam antara muslim dengan kafir, atau orang yang zalim kepada orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi akan nuntut kepada Allah. Kenapa saya dizalimi? Dia telah mengambil barang saya, atau tanah saya, atau segala macam. Atau dia telah membunuh saya, atau dia telah melakukan, akan dituntut. Jadi semuanya akan ikhtisam di hadapan Allah nanti. Jadi umum. Bagaimana kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, "Tsumma inna hadhil ayah wa in kana siyaquha fil mu'minin wal kafirin wa dzikrul khusumah bainahum fid daril akhirah fa innaha syamilatun li kullil mutanazi'ain fid dunya fa innahu tu'adu 'alaihimul khusumah fid daril akhirah." Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sungguhnya ayat ini meskipun ditujukan tentang kaum mukminin dan kafirin, tetapi soal pertengkaran di antara mereka, artinya berbantah-bantahan di antara mereka di hari kiamat itu mencakup semua yang berkenaan dengan orang yang bertengkar di dunia ini, dan mereka akan dikembalikan di akhirat. Jadi pertengkaran yang ada yang belum selesai akan diselesaikan nanti di akhirat. Dan Allah akan selesaikan. Allah Maha Adil. Di banyak hal yang belum selesai di dunia ini, maka akan diselesaikan nanti oleh Allah di akhirat. Kita lanjutkan. Wan nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia apabila mereka ini meninggal itu akan dibangkitkan oleh Allah. Ini sudah merupakan keyakinan seorang mukmin. Setiap mukmin dan mukminah meyakini bahwa manusianya akan dibangkitkan oleh Allah. Maka dia harus beriman kepada yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia. Dalilnya yang menunjukkan bahwa manusia akan dibangkitkan yaitu wad-dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dalam surah Taha ayat 55 Allah berfirman, dan darinya, arti dari tanah kami menciptakan kamu, wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami kembalikan kamu. Dalam surah Taha ayat 55, surah 20 ayat 55, jadi dari tanah kami ciptakan kamu dan kepadanya kami kembalikan. Artinya kamu akan dikembalikan atau dikubur di dalam tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu kami keluarkan kamu. Artinya dari kubur itu kami keluarkan kamu sekali lagi. Ini untuk menunjukkan tentang adanya yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia. Jadi Allah ciptakan dari tanah, Allah kembalikan mereka di kubur, kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah sekali lagi. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dalam surah Nuh ayat 17-18. Dalam surah Nuh ayat 17-18
Allah berfirman, "Wallahu ambatakum minal ardi nabata." Dan Allah yang menumbuhkan kamu dari bumi. Dan Allah yang menumbuhkan kamu dengan sungguh-sungguh dari bumi ini. Tsumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah kembalikan kamu ke dalam bumi ini. Wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah mengeluarkan kamu dengan sungguh-sungguh. Arti Allah menciptakan manusia dari bumi, dari tanah. Ya, Allah menciptakan manusia dari tanah. Kemudian Allah kembalikan manusia ke dalam tanah. Dan Allah akan keluarkan lagi. Kata-kata wa yukhrijukum ikhraja. Atau minha wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu dua ayat ini menunjukkan tentang adanya yaumul ba'ts. Adanya hari dibangkitkan. Tentang yaumul ba'ts ini orang-orang kafir ada sebagian mengingkari. Bahkan semuanya, bukan sebagian, orang-orang kafir itu semuanya mengingkari tentang yaumul ba'ts. Seperti disebutkan dalam surah Yasin dan surah yang lainnya. Ini dalam surah Yasin ayat 78 dan 79. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Ia berkata, siapakah yang menghidupkan tulang-tulang sesudah dia hancur luluh? Tulang-tulang itu hancur, dikubur itu hancur. Siapa yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur? Artinya siapa yang bisa mengembalikan lagi? Qul, kata Allah, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin alim. Katakanlah, yang menghidupkannya yang pertama kali menciptakannya. Dan dia, Allah itu maha mengetahui setiap ciptaannya. Artinya semua itu akan dikembalikan oleh Allah SWT. Meskipun sudah hancur, tidak terlihat, sudah jadi tanah, tetap dikembalikan oleh Allah. Jadi tentang masalah mengembalikan manusia, itu lebih ringan. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat yang lain, itu lebih ringan bagi Allah. Yang pertama kali Allah ciptakan, itu dalam keadaan manusia tidak ada. Tidak ada sama sekali Allah ciptakan. Sekarang, diwafatkan oleh Allah, sudah ada, artinya barangnya itu sudah ada. Tinggal dikembalikan lagi. Karena manusia tidak semuanya hancur, ada yang tertinggal. Yang kemudian ditumbuhkan. Tulang dekat dubur ini, itu akan tetap ada. Kalau untuk binatang ya seperti di buntutnya itu, ekornya, itu tetap ada. Dari situ akan ditumbuhkan. Jadi semua hancur, itu tetap dan akan ditumbuhkan. Dan ada beberapa riwayat tentang bagaimana tumbuhnya nanti manusia itu waktu dibangkitkan oleh Allah. Tapi manusia ketika terjadinya tiupan yang pertama itu keluar dari kubur. Jadi tiupan yang pertama kalau tidak salah itu disebutkan 2 kali tiupan. Tiupan yang pertama hancur semua ini planet. Semua hancur. Tiupan yang kedua keluar manusia ini dari kubur menuju kepada Rabbul Alamin. Dan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi semua itu akan berhadapan dengan Allah SWT. Adapun orang-orang kafir tidak akan melihat Allah. Adapun orang-orang yang masuk ke dalam jannah, mereka akan melihat Allah. Itu nikmat yang terbesar sudah mereka masuk ke dalam jannah. Itu yang dibicarakan di sini tentang masalah yaumul ba'ts. Bahwa orang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan itu harus diimani. Kalau ada yang tidak beriman berarti kafir dia, keluar dari Islam. Seperti ada sebagian orang yang sudah sekolah di luar negeri, yang dapat gelar doktor, pulang-pulang mengingkari ada yaumul ba'ts. Beberapa tempat, termasuk di Indonesia juga ada yang seperti itu. Mengingkari tentang yaumul ba'ts. Karena dengan akal dia tidak mungkin katanya. Padahal ini sekian banyak ayat Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan, wa ba'dal ba'tsi muhasabuna wa majziyuna bi'a'malihim. Wa ba'dal ba'tsi, dan sesudah dibangkitkan, muhasabun, mereka akan dihisab, wa majziyuna bi'a'malihim, dan mereka akan dibalas dengan amal-amal mereka. Jadi sesudah
dibangkitkan manusia ini, mereka akan dihisab oleh Allah dan akan dibalas menurut amal-amal mereka. Dibalas menurut amal-amal mereka. Wa dalil qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dalam surah An-Najm ayat 31. Surah An-Najm ayat 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, dan bagi Allah apa-apa yang di langit dan di bumi. Dan bagi Allah apa-apa yang di langit dan di bumi, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kejahatan atau berbuat kejelekan menurut apa yang mereka amalkan. Agar Allah membalas orang-orang yang berbuat kejelekan atau kejahatan menurut apa yang mereka amalkan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah balas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Dan Allah balas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Itu dalil yang menunjukkan bahwa sesudah dibangkitkan manusia, mereka akan dihisab dan dibalas menurut amal-amal mereka. Dan keadaan pada waktu itu ngerinya luar biasa. Yaumul faza'il akbar, hari ketakutan yang luar biasa. Semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, laki dan perempuan semuanya dalam keadaan telanjang. Dan matahari dekat di atas kepala mereka. Di antara mereka ada yang terendam dengan keringatnya dan panasnya luar biasa. Ada yang sampai ke batas ke pinggangnya. Ada yang sampai keringat itu ke mata kakinya. Ada yang terendam. Ada juga yang terlindung. Di antara yang dilindungi itu, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang dilindungi Allah pada hari kiamat. Dan ada beberapa lagi yang disebutkan, yaitu dinaungi dengan arsy Allah. Mereka dilindungi oleh Allah, tidak terkena matahari yang sangat panas. Pada waktu itu semuanya takut luar biasa. Hatta al-anbiya, hatta para nabi, semuanya takut luar biasa. Semua nabi. Dan ketika mereka, umatnya minta syafaat kepada mereka, mereka mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Mereka mengakui dirinya salah. Takutnya luar biasa pada waktu itu. Itu nabi. Makanya sering saya katakan bahwa nafsi-nafsi itu bahasa akhirat. Jadi bukan di dunia. Nafsi-nafsi itu, para nabi itu mengatakan nafsi-nafsi. Mereka mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Semua sudah. Mereka masing-masing. Ya istrinya begitu, anaknya, semuanya nafsi-nafsi. Jadi beratnya luar biasa. Di terik panas yang luar biasa, dekat, 1 mil. Kalau nggak salah qadra mil, begitu dalam hadisnya. Kemudian mereka akan dibalas oleh Allah menurut amal mereka masing-masing. Yang setelah itu mereka, setelah amalnya diperlihatkan, yang kemudian nanti ditimbang oleh Allah. Mizan. Ada mizan. Mizan itu timbangan yang mempunyai 2 daun. Nanti ditimbang yang mana yang baik, yang mana yang buruk ditimbang. Jadi faman thaqulat mawazinuhu, seperti disebutkan dalam ayat, barang siapa yang berat timbangannya maka dia termasuk orang-orang yang bahagia. Adapun yang berat, itu dalam ayat yang antum hafal apa? Fa man khaffat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jadi orang-orang yang ringan timbangannya, wa man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang berat timbangannya, atau timbangan kebaikannya, dia di dalam hidup yang diridai. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah.
Yang ringan timbangannya dengan timbangan kebaikannya, lebih berat kejahatannya, neraka tempatnya. Jadi mengerikan pada waktu itu. Nah, pada waktu itu nanti ada pembalasan, setelah itu ada timbangan, setelah itu nanti ada sirat, melewati sirat. Yang kalau orang melewati itu tergantung daripada amalnya. Ada yang langsung masuk jannah di antara umat Muhammad 70.000. 70.000 umat Muhammadnya ada yang masuk jannah tanpa hisab, langsung. Menurut hadis yang dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Tapi ada yang berjalan perlahan, ada yang kemudian masuk ke dalam neraka. Yang dalamnya neraka itu Nabi jelaskan, ketika ada batu yang jatuh bunyi dengan keras, Nabi diperdengarkan. Kamu dengar itu, kata Nabi kepada para sahabat. Apa itu? Kami tidak tahu. Itu batu yang dijatuhkan oleh Allah 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasar neraka. 70 tahun yang lalu baru sampai ke dasar neraka. Itu menunjukkan dalamnya neraka dan siksanya luar biasa, berat. Tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk neraka itu. Jadi ini tentang Yaumul Mahsyar. Jadi dibawakan oleh penulis sedikit saja beberapa ayatnya, tapi yang sekian banyak tidak dibawakan karena mau menunjukkan tentang adanya Yaumul Ba'ats. Jadi kalau kita mau bicara soal ini, ya pembahasannya khusus tentang al-iman di yaumil akhir. Iman tentang hari akhir. Itu panjang pembicaraan tentang masalah itu. Nah, kita lanjutkan. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى زَعْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala, za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir itu menyangka, orang-orang kafir menyangka alla yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala, katakan iya. Artinya iya akan dibangkitkan. Wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna, sungguh-sungguh kamu akan dibangkitkan. Jadi orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan, iya kamu akan dibangkitkan. Demi Allah, sungguh-sungguh kamu akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, dan sungguh-sungguh kamu akan dikabarkan, diberitakan dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi sungguh-sungguh kamu akan dikabarkan atau akan diberitakan dengan apa yang kamu amalkan. Jadi apa yang kamu amalkan dunia semuanya sudah tercatat. Tidak ada satupun yang terluput, tidak ada satupun yang terluput. Yang baik dan yang buruk semuanya tercatat. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan yang demikian itu atas Allah mudah. Yasir artinya mudah. Yang demikian itu mudah atas Allah. Jadi semuanya itu mudah, mencatat, kemudian memperlihatkan kepada manusia, menghisab manusia. Itu mudah bagi Allah. Dan sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, sebentar Allah hisab. Maka dikatakan Allah sari'un hisab, cepat hisabnya. Jadi nggak bisa dibayangkan oleh manusia. Manusia antri nanti semuanya. Tidak, hisabnya cepat. Akan dihisab Allah dengan secepat-cepatnya. Nah, sampai di sini dulu kajian kita. Jadi sampai pembahasan tentang al-ba'ats. Adapun tentang dalil Rasul itu diutus untuk semua, mubasyirina wa mundzirin, insyaallah kita akan bahas pada 2 pekan yang akan datang insyaallah. Jadi untuk kajian kita usul salasa ini mungkin sekali lagi atau 2 kali lagi selesai. Nanti kita akan lanjutkan dengan kitab yang lain. Jadi ini untuk usul salasa untuk hari ini cukup, dan kita masih ada beberapa pertemuan lagi untuk kita bahas dan kita simpulkan. Setelah itu kita pindah ke kitab yang lain, atau beberapa hal yang memang belum dibahas secara rinci kita akan bahas. Seperti tentang syarat la ilaha illallah, mungkin waktu itu belum kita bahas, kita akan bahas. Kemudian juga tentang al-iman, secara rinci apa makna iman dan bagaimana
sikap kita kepada orang yang beriman, bagaimana orang-orang yang sudah keluar dari iman itu bagaimana. Bahwa ada juga kelompok yang suka mengkafirkan orang lain, berarti mengeluarkan dari iman, bukan jadi dia orang Islam lagi. Ada kelompok-kelompok yang begitu. Nah, kita harus bahas bagaimana syarat-syarat orang itu kafir atau bukan kafir, syaratnya apa menurut ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tahu, sehingga kita tidak mudah mengkafirkan orang lain. Kadang-kadang kafir mengkafirkan itu masalah yang berat. Kalau sampai salah, kekafiran itu akan kembali kepada orang itu. InsyaAllah kita akan bahas pada 2 pekan yang akan datang, atau sudah itu kita bahas. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la